Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum tentang bakteri yang bisa menginfeksi saluran nafas. Tidak semua bakteri kita bicarakan, tapi hanya 3 genus, yaitu Streptococcus, kemudian Mycobacterium tuberculosis, ini medianya, dan Corynebacterium diphtheria, ini medianya. Kita bahas dulu tentang Streptococcus. Begitu menemukan, misalkan pasiennya sakit faringitis, di swab tenggorok, dicat dengan teknik pengecatan gram, akan tampak kokus gram positif berderet seperti anggur. Jika kita menemukan kokus gram positif, harus dibedakan antara Staphylo dan Strepto, ya. Ini Staphylo, ini Strepto. Bagaimana membedakannya? Kita gunakan dengan uji katalase. Kita sudah mempunyai suspensi bakteri dari pasien. Kita mempunyai hidrogen peroksida, kita ambil hidrogen peroksidnya dengan pipet, kita teteskan pada suspensi bakteri, kita lihat apakah timbul gelembung atau tidak. Ternyata tidak timbul gelembung, atau artinya H2O2 tidak dipecah oleh enzim katalase. Memang Streptococcus tidak mempunyai enzim katalase. Jika diagnosis genus sudah kita tentukan, yaitu Streptococcus, kita harus ingat ada 3 spesies yang penting untuk Streptococcus berdasarkan hemolisis pada blood agar, bisa pada blood agar atau bisa pada coklat agar. Hemolitik tipe pertama adalah beta hemolitik. Cara melihat adalah mengarah ke cahaya. Jadi kalau diarahkan ke cahaya, di sekitar koloni akan terlihat total hemolisis dari eritrosit. Akan tampak zona yang jernih di sekitar koloni. Ini adalah beta hemolitik Streptococcus. Kemudian untuk alfa hemolitik Streptococcus, di sekitar koloni akan tampak zona kehijauan. Ini adalah karena hemoglobin berubah menjadi methemoglobin. Untuk gamma hemolitik Streptococcus tidak terjadi lisis dari eritrosit, ya, tidak terjadi lisis dari eritrosit. Itu gamma hemolitik Streptococcus. Kita bahas yang beta hemolitik Streptococcus, yang tadi timbul zona jernih, ya. Begitu ada beta hemolitik, kita harus melakukan uji basitrasin dengan menggunakan cakram antibiotik basitrasin. Uji basitrasin adalah untuk membedakan grup A Streptococcus dengan non grup A Streptococcus. Jika reaksi yang ditimbulkan ada zona hambat atau sensitif terhadap basitrasin, kita bisa menegakkan diagnosis spesiesnya adalah Streptococcus pyogenes. Jika dia resisten basitrasin, maka dia salah satu contohnya adalah Streptococcus agalacti.
kita sudah selesai membahas yang beta hemolisis, sekarang kita bahas alfa hemolitik streptococcus. Ada dua spesies yang penting, yaitu pneumonia dan viridan. Untuk membedakan keduanya, ada 3 uji yang kita gunakan, yaitu uji kepekaan terhadap optocin, kemudian fermentasi inulin, dan uji kelarutan pada empedu. Streptococcus pneumoniae dia sensitif terhadap optocin, ada zona hambat. Ini Streptococcus pneumoniae. Untuk viridan dia resisten terhadap optocin, tidak ada zona hambat. Untuk fermentasi inulin, Streptococcus pneumoniae dia memfermentasi inulin. Terjadi perubahan warna dari media dari merah menjadi kuning. Viridan dia tidak memfermentasi inulin. Warna media tetap merah. Bile solubility. Streptococcus pneumoniae larut dalam empedu. Media menjadi jernih. Suspensi bakteri menjadi jernih. Kemudian untuk viridan dia tidak larut dalam empedu. Media tetap keruh. Kita sudah selesai membahas tentang alfa hemolitik. Jadi untuk gamma hemolitik, spesies yang penting saat ini hanya Streptococcus faecalis, ya. Saat ini, mungkin suatu saat akan berubah, ya. Jadi saat ini Streptococcus faecalis sekarang disebut Enterococcus faecalis, no hemolitik. Tidak ada lises dari eritrosit atau gamma hemolitik. Kita ke genus yang kedua, yaitu Mycobacterium. Yang kita bahas saat ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Pasiennya biasanya batuk lebih dari 2 minggu dengan dahak mukopurulen, kental kuning kehijauan. Jadi dari dahak pasien akan dicat, ya, dicat dengan teknik pengecatan BTA atau Ziehl-Neelsen. Ini adalah uliran yang baik dengan ukuran 2x3, warna birunya pas, berarti nanti backgroundnya juga pas, tidak terlalu gelap, ya. Mycobacterium tuberculosis akan tampak sebagai batang langsing berwarna merah. Ini akan tampak sebagai, kalian search saja di internet, ya, mungkin lebih jelas di internet, batang langsing berwarna merah, itulah BTA. Cara pembacaan dari sediaan dahak adalah dari ujung ke ujung pada longitudinal panjang. Dari ujung ke ujung pada longitudinal panjang, diharapkan kita mendapatkan 100 lapang pandang, minimal 100 lapang pandang. Skala pelaporannya memakai skala pelaporan IUA-TLD. Ya, skala pelaporan yang digunakan adalah IUA-TLD. Sensitivitas dari pengecatan BTA itu di bawah dari kultur. Jadi kalau di daerah kalian ada fasilitas lab yang bisa kultur, di kultur saja, medianya namanya Lowenstein-Jansen medium. Ini adalah egg base medium, mengandung telur, berwarna hijau karena diberi malasid green.
Fungsi dari malasid green adalah menekan flora normal. Jadi yang tumbuh nanti hanya Mycobacterium tuberculosis. Kas koloni dari Mycobacterium tuberculosis jika sudah tumbuh, koloninya kering dan kasar, seperti cauliflower atau bloomkohl. Untuk TBC sudah cukup, sekarang kita bahas yang terakhir, genus yang terakhir, yaitu difteri. Pasien biasanya khas di tenggorokannya ada pseudomembran putih keabuan di tenggorokan. Ya, pseudomembran putih keabuan itu bisa kita cat dengan teknik pengecatan gram, akan tampak batang gram positif yang tersusun seperti huruf Cina. Untuk memperjelas bahwa ini Corynebacterium, kita bisa cat dengan teknik pengecatan Neisser, akan tampak metakromatik granul atau cadangan makanan dari bakteri tersebut. Metakromatik granul akan berwarna biru gelap, vegetatif bakteri akan berwarna kuning coklat. Di textbook disebutkan morfologi mikroskopis ini mirip halter, ya, seperti halter. Itu tadi pengecatannya. Media untuk kultur adalah pie medium. Pie medium ini juga egg base, mengandung telur. Apakah bakteri yang tumbuh pada pie medium itu patogen atau tidak? Kita harus melakukan uji toksisitas. Apakah dia menghasilkan toksin atau tidak? Uji toksisitas pada Corynebacterium diphtheria adalah menggunakan ELEC test. Jika bakteri tersebut mengeluarkan toksin, akan terjadi reaksi presipitasi, ada garis begini, ya. Kalian juga bisa browsing di internet biar lebih jelas. Garis presipitasi ini berarti bakterinya mengeluarkan toksin. Saya kira praktikum hari ini cukup sekian. Kita sambung dengan diskusi.